Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 25782097 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paket tracer, yaitu modul 11.5.5, yaitu subnet and IPv4 network. Nah, di sini ada table address, ada device, interface, IP address, subnet mask, dan default gateway. Dan di sini tabelnya ada kosong. Jadi di sini kita kemungkinan akan mengisi gitu ya. Nah, di sini akan kita isi, nanti kita hitung. Nah, kita langsung ke instruksinya aja. Untuk instruksinya di sini LAN an LAN A network itu dia meminta sebanyak minimal 50 host IP address, dan LAN B itu suite LAN B itu membutuhkan minimal 40 host IP address. Nah, untuk itu di sini kita akan menghitung dari satu IP 192.168.0.0/24. Nah, di sini saya sudah mencatat. Nah, di sini network awalnya yang ini, lalu kebutuhannya yaitu LAN A 50 host, LAN B 40 host, dan future 2 subnet. Nah, sekarang kita tentukan jumlah host yang terbesar. Host terbesar ini ada di LAN A, yaitu 50 host, dan kita pilih subnet masknya. Kita pilih 126 host, itu 2 subnet. Nah, itu dia tidak cukup untuk subnet, dan prefix 26 untuk 62 host, dan 4 subnet ya. 4 subnet. Nah, di sini dia cukup hostnya dan subnetnya dia cukup, karena dia tidak boleh kurang dari host tersebut gitu, tidak kurang tidak lebih. Nah, terus kita pilih prefix yang 26 nih. Karena dia pas cukup hostnya, kita pilih yang 26 dan subnetnya 192. Nah, kita hitung. Ini kita hitung 256, yang dimana subnet mask dan dikurangi oleh 192, dan hasilnya 64. Nah, artinya subnet itu bertambah setiap 64. Nah, contoh gini, subnet 1 itu dimulai dari 0, dan subnet 2 64, 128, 128 tambah 64, 192 gitu. Dan subnet 1 untuk LAN A, host awal dia 0.1, dan host akhir itu 62. Nah, jadi kemungkinan yang akan kita pakai IP-nya adalah ini. Nah, kita langsung saja langkah pertama, yaitu config router. Kita konfigurasi router. Nah, di sini kita konfigurasi router di customer router. Di sini kita ketik enable, lalu kita config terminal, lalu kita ubah hostname-nya menjadi customer router ya, customer router. Nah, dia berubah namanya. Lalu kita buat password script, enable script, enable script, enable script kelas
kelas 123. Sini kita diminta enable script yang ini ya, kelas 123. Nanti kita buat password konsolnya dengan Cisco 123. Ini enable script kelas 123. Mungkin ini apa, ada sedikit typo kayaknya, kelas 123. Coba kita ulang lagi, enable script di sini kurang ya, kurang huruf 1 sebentar. Enable script kelas 123. Lalu kita buat password konsol dan konsol 0. Kita beri nama passwordnya Cisco 123 yang ini, Cisco 123, password Cisco 123. Setelah itu kita aktifkan dengan login, lalu kita keluar. Nah, setelah itu kita konfigurasi Gigabyte Ethernet interface. Di sini kita konfigurasi Gigabyte 0/0 ya, karena di sini tidak ada, jadi kita menghitungnya dari sini. Nih, kita hitung yang ini, nantinya IP-nya ini kita tambahin IP-nya ini dan subnetnya juga ya. Interface 19 interface yaitu Gigabyte 0/0. Lalu kita tambahin IP address-nya 192.168. Coba, nah 168 0.1. Lalu kita tambahin subnet masknya 255.255.255.192. Nah, 192 kita enter aja. Setelah itu kita aktifkan no-sh, lalu kita keluar. Nah, di sini seharusnya sudah change to up. Lalu kita konfigurasi Gigabyte Ethernet 0/1 ini. Interface Gigabyte 0/1. Lalu kita menambahkan IP address-nya 192.168.0.65. 168.0.65. Lalu kita tambahin subnet masknya 255.255.255 berapa nih, 192 ya, 192. Lalu jika sudah kita enter aja, lalu kita aktifkan no-sh. Setelah itu kita keluar, exit. Nah, setelah itu kita simpan dengan N, lalu kita copy, kita simpan verifikasi konfigurasinya. Oke, running config startup strip config, copy running strip config startup config. Nah, building configuration oke. Setelah itu kita langkah ketiga konfigurasi untuk LAN
A switch-nya. Kita config LAN switch A-nya. Kita enter. Sini kita enable. Kita config terminal. Lalu kita nambahin interface VLAN-nya. Interface VLAN 1. Setelah itu kita IP address di sini berapa ya? Sebentar. Ini ya, 0.2. 0.2 IP address 192.168.0.2 ya. Nah, setelah itu kita tambahin subnetnya 255.255.255 berapa itu? Tetap 192 ya. 192.168.0.2 255 192. Oke. Setelah itu kita 0sh, kita exit. Nah, setelah itu kita tambahin IP default gateway-nya. IP default gateway-nya. IP default gateway 192.168. Di sini gateway-nya 0.1 ya. 0.1. Nah, seperti ini. Lalu kita end. Setelah itu kita simpan verifikasi konfigurasinya. Copy running strip config startup strip config. Copy running strip config startup config. Oke. Nah, building configuration oke. Lalu langkah selanjutnya kita config LAN B switch ya. Yang config LAN switch B, LAN A udah, customer udah. Sebentar. Nah, sini kita lihat, kita enable dulu, lalu kita config terminal. Nah, setelah itu kita ke interface VLAN 1, interface VLAN 1, lalu kita tambahin IP address-nya di sini 0.66 ya. 192.168.0.66. Lalu kita tambahin subnet masknya 255.255.192. 192.168.0.66.255.255.255.192. Oke. Setelah itu kita aktifkan no sh, lalu kita exit. Lalu kita buat tambahin default gateway-nya. Default gateway IP default strip gateway 192.168. Di sini 0.65 ya. 0.65. 192.168.0.65. Lalu kita enter, lalu kita end, lalu kita simpan, copy running strip config startup strip config, running strip config startup config. Nah, building configuration oke. Setelah itu kita sini kan
sudah nih LAN A dan LAN B. Sekarang kita ke PC-nya. Kita buka PC A, kita ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, di sini kita tambahin IP-nya yang tadi ya. Untuk itu PC A yang ini. Nol titik dua dan jangan lupa subnetnya juga. Lalu default gateway-nya juga. Nah, jika udah, kita keluar dulu. Nah, sekarang kita ke PC B, desktop, IP configuration. Nah, di sini kita tambahin yang PC B yang ini 192.168. Default gateway-nya juga. Nah, setelah itu udah kita tambahin. Sekarang kita dari PC A dari PC A kita ping ya, kita ping ke mana ya, kita ping ini gateway-nya si PC A. Nah, kita ping dari sini nih, kita ping ini. Nah, di sini sudah reply from, sudah berhasil dia ya, dari LAN B ke PCB itu dia udah berhasil. Lalu kita ping ke 0.162.126. Nah, kita ping ke PCB ini ya, kita ping ke PCB. Nah, di sini reply from, jadi dia dari PC A itu dia ngeping terus dia nyebrang nih dari sini ke sini ke sini. Nah, di LAN B ke PC B itu udah saya tes ping semuanya. Sini reply from berhasil. Lalu kita coba dari PC B dan sebaliknya, coba ya, kita sebaliknya dari 0.65. Nah, di sini kita ping dari router, IP router ini PCB. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, dari berhasil nih sini dia menuju PCA. Lalu kita mana nih? Kita ping 0. Nah, kita ping ke PCA. Kita ping PCA dari PCB. Nah, di sini sudah reply from juga. Nah, jadi sebaliknya saya sudah tes semuanya dari jalur ini
dia reply from semua itu berhasil. Jadi di sini sukses ya, sukses dan tidak ada RTO. Oke, mungkin cukup sekian, segitu saja dari penjelasan paket tracer modul 11.5.5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.